Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah masuk ke dalam pembahasan salat tasbih. Salat sunnah tasbih. Qala al-musannif wa syarih rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa salatu tasbihi, dan adapun salat tasbih, wahia ialah wasolatu tasbihi, dan sholat tasbih. Maksudnya adalah ini masih atap kepada wayusannu ya. Wayusannu sholatu tasbih, maksudnya adalah gitu. Disunahkan apa? Sholat tasbih. Wahia, adapun sholat tasbih, arba'u rakaatin, ialah 4 rakaat. Bitaslimatin, dengan 1 salam. Atau taslimataini, atau dengan 2 salam. Jadi sholat tasbih itu adalah 4 rakaat. Nah, baik dengan 1 salam, artinya 4 rakaat sekaligus, salamnya di akhir, atau dengan 2-2. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada ketentuan, ada perincian. Kalau sholat tasbihnya di malam hari, maka 2-2. Tapi kalau di siang hari, 4 rakaat langsung 1 salam. Tapi bebas saja ya, bebas ketika kita hendak memilih 2 di siang, 2-2 di siang hari pun ya tidak masalah. Wa hadisuha, dan adapun hadisnya sholat tasbih, hasanun, ialah hadis hasan. Lika salati turukihi, karena banyaknya para perawi hadis. Nah, jadi hadis mengenai sholat tasbih itu adalah hadisnya hasan. Nah, karena banyak jalur riwayat hadisnya. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa fiha, dan ialah di dalam sholat tasbih, sawabun, adapun pahala, la yatanaha, yang tidak terbatas atau pahala. Jadi sholat tasbih ini saking banyaknya pahala, maka diungkapkan dengan bahasa tidak terbatas pahalanya, saking besarnya pahalanya. Maka hemat kami adalah, marilah kita sama-sama melaksanakan sholat tasbih. Seenggak-enggaknya ya 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau 1 tahun sekali, atau kalau tidak, paling tidak itu seumur hidup sekali ya, seperti itu. Syukur-syukur bisa sering ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik kepada kita semua untuk selalu dimudahkan dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min sama, dan dari sana, qala, berkata ba'dul muhaqqiqin, siapa sebagian ulama muhaqqiq, la yasma'u, tidak mendengar, siapa ba'dun, bi'azimi fadliha, dengan tidaklah mendengar, siapa ba'dun, tidak terdengar mengenai besarnya keutamaan pahala sholat tasbih, wa yatsrukuha, dan meninggalkannya pada sholat tasbih, illa mutahawinun, kecuali orang yang menyepelekan bidini, dengan agama. Jadi sebagian ulama muhakkik itu berkata, tidak terdengar mereka itu, sebagian muhakkik, bi'azimi fadliha, dengan agungnya keutamaan sholat tasbih, dan tidak akan pernah meninggalkan pada sholat tasbih kecuali orang yang menyepelekan agama. Nah, ini dia. Nah, jadi saking agungnya sampai diungkapkan seperti ini. Orang yang meninggalkan sholat tasbih itu sama juga ia menyepelekan dalam agama, menggampangkan dalam agama, menyia-nyiakan dalam agama. Luar biasa ini keutamaan sholat tasbih. Wa yaqulu, dan membaca siapa siman, fi kulli rakaatin, sekarang apa bacaannya? Fi kulli rakaatin, di setiap 1 rakaat, minha, dari salat tasbih, khamsata wa sab'ina, dengan 75, bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi
setiap rakaat sholat tasbih itu ada 75 bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketentuan hamsata asyar ba'dal qiraah. Nah, yaitu 15 bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba'dal qiraah, setelah qiraah, setelah bacaan, setelah Al-Fatihah dan surat ya. Nah, wa asyron dan 10 kali fi kulli minar ruku, di setiap tiap dari ruku, wal i'tidal was sujudaini dan dua sujud, wal julusi bainahuma dan duduk di antara dua sujud, ba'da zikri setelah zikir al-waridi yang warid apa zikir, fiha di dalam ruku, i'tidal dua kali sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, jadi masing-masing 10 tuh. Kan yang kita pas berdiri itu 15 ruku tambah 10 25, i'tidal tambah 10 35, kemudian sujud 2 kali 45 tambah 1 lagi 55 jadinya, terus duduk di antara dua sujud 65, wal jalsatil istirahah dan di dalam duduk istirahat 10 kali, artinya ini semua adalah 75 pas. Nah, jadi gitu. Jadi sebelum bangun untuk berdiri, tatkala setelah selesai sujud dia kan duduk istirahat. Nah, ini duduk istirahatnya ini membaca tasbih 10 kali. Ulkabiru dan bertakbir siapa siman inda batidaiha ketika memulainya duduk istirahat. Jadi ketika sujud dia memulai duduk istirahat, orang ini takbir Allahu Akbar, dan masih duduk nih baca 10 kali tatkala duduk istirahat. Nah, dunal qiyami bukan ketika berdiri. Bukan ketika berdiri. Jadi bukan berdirinya ya. Minha darinya duduk istirahat. Jadi pas orang ini telah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kan mau bangun nih berdiri, udah selesai dia membaca 10 kali, maka tidak usah takbir. Wala tidak mengerjakan siapa siman biha dengannya 10 fi mahallit tasyahudi di dalam tempatnya tasyahud, qablahu di sebelumnya tasyahud. Nah, ketika misalkan dia tasyahud akhir ya, misalkan tasyahud ya, mau salam itu baca 10 kali sebelum tasyahud, artinya pas aja 75 juga. Nah, kemudian wa yajuzu dan boleh ja'lul khamsata asyar apa menjadikan 15 qoblal qiraah sebelum qiraah. Jadi boleh juga membaca tasbih yang 15 kali di waktu berdiri itu sebelum dilaksanakan bacaan. Cuman kita ikut yang dibaca atau diamalkan oleh kebanyakan orang, jadi membacanya setelah bacaan ya, setelah Al-Fatihah dan surat. Nah, baru kita membaca tasbih. Boleh juga sebelumnya, sebelum Al-Fatihah membaca 15 kali tasbih. Nah, boleh. Wahina idin dan ketika itu menjadikan 15 di depan, artinya sebelum surat, yakunu ada asyrul istirahati apa 10 tasbih ketika istirahat, ba'dal qiraah setelah qiraah. Nah, ini dia. Jadi ketika seseorang ini mau membaca yang 15 itu di awal sebelum surat, maka yang 10 tasbih tatkala dibaca duduk istirahat, maka diganti bacanya setelah membaca Al-Fatihah dan surat. Seperti itu ya. Nah, jadi gini, orang ini membaca sebelum surat baca 15, maka sesudah baca surat, baca Al-Fatihah dan surat, baca lagi 10 25, ruku ruku 25, ruku 10 35, i'tidal 10 45, 2 kali sujud 55 65. Duduk di antara dua sujud 10 75 pas ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Walau tadzakkara dan jika ingat siapa siman fil i'tidali di dalam i'tidal
tarkat tasbihati ruku'i akan uh, meninggalkan tasbih ketika ruku. Kemudian lam yajus, maka tidak boleh ya, al-audu apa kembali ilaihi kepadanya ruku, wala fi'luha dan tidak pula boleh mengerjakan tasbih fil i'tidali di dalam pada waktu i'tidal. Li'annahu karena sungguhnya i'tidal ruknun qasirun ialah rukun yang pendek. Bal tetapi yakti melakukan siapa siman biha dengan tasbih bis sujudi di dalam sujud. Nah, jadi misalkan ini permasalahan ya, ada orang sholat tasbih, di dalam i'tidalnya dia teringat bahwa dia meninggalkan bacaan tasbih ketika ruku. Maka pada saat itu dia tidak boleh kembali kepada ruku. Enggak boleh ya. Batal salatnya kalau dia kembali. Wala fi'luha, dan tidak boleh mengerjakan tasbih fil i'tidali di dalam i'tidal. Tidak boleh. I'tidal jatahnya udah 10, tidak boleh ditambah 10 untuk mengganti ruku yang tertinggal itu enggak boleh. Artinya dia tetap lakukan 10. Kenapa demikian? Li'anna rukunun qasirun, karena sungguhnya i'tidal itu rukun yang pendek, ya, yang sudah ditentukan oleh syariat segitu ya segitu, tidak boleh ditambahkan. Gimana nambahinnya? Kapan nambahinnya? Bal, tetapi yakti mengerjakan siapa orang itu biha dengan tasbih fi sujud di dalam sujud. Tetapi orang ini melakukan tasbih adalah di dalam waktu sujud. Artinya sujud dia 10 kali. Maka rukunya dibaca pada saat sujud. Artinya dia membaca 20 kali. Dan tetap semuanya adalah jumlahnya 75. Wa yusanu dan disunahkan alla yukhliya. Apa agar tidak mengkosongkan siapa siman al-usbu'a kepada satu minggu minha darinya sholat tasbih awis syahro ataupun 1 bulan. Jadi disunahkan ya seseorang muslim agar tidak mengkosongkan setiap minggu dari sholat tasbih. Ketika tidak bisa juga 1 minggu, maka sebulan sekali ya. Seperti itu ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.